Hey guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrokimia. Di video ini kita akan membahas sel elektrolisis, dan di video ini kita akan lebih fokus membahas konsep dan reaksi sel elektrolisis. Pertama, mari kita mulai dengan bagan sel elektrolisis. Bagan sel elektrolisis seperti berikut. Kedua elektroda berada pada satu wadah dan dihubungkan dengan suatu sumber arus. Elektroda yang terhubung dengan kutub negatif sumber arus adalah katoda, dan elektroda yang terhubung ke kutub positif sumber arus adalah anoda. Jadi, berbeda dengan sel volta yang katodanya positif dan anodanya negatif, pada sel elektrolisis justru sebaliknya guys, katodanya negatif dan anodanya positif. Meski katoda dan anodanya berbeda muatan dengan sel volta, reaksi yang berlangsung di katoda tetap merupakan reaksi reduksi, dan di anoda berlangsung reaksi oksidasi. Kedua elektroda dicelupkan ke dalam suatu cairan elektrolit, bisa larutan, bisa juga lelehan. Karena cairan tersebut bersifat elektrolit, maka akan terbentuk ion-ion yang bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Ion-ion positif akan menuju elektroda negatif atau katoda, sementara ion-ion negatif akan menuju elektroda positif atau anoda, dan elektron bergerak dari anoda menuju ke katoda. Berikutnya, prinsip kerja sel elektrolisis. Kita misalkan lelehan garam NaCl terurai menjadi unsur penyusunnya, Na dan Cl2. Reaksi ini termasuk reaksi redoks, di mana bilangan oksidasi masing-masing unsur adalah sebagai berikut. Unsur Na mengalami reduksi, dan unsur Cl mengalami oksidasi. Namun, reaksi ini bersifat tidak spontan guys. Artinya, tidak dapat berlangsung tanpa diberi energi. Oleh karena itu, sumber arus digunakan untuk menjalankan reaksi kimia tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, lelehan NaCl membentuk ion Na positif yang tertarik ke katoda dan ion Cl negatif yang tertarik ke anoda. Pada baterai, arus mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif di anoda teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na ini akan terdeposit atau membentuk padatan yang menempel di katoda. Oke guys, berikutnya setelah kita memahami prinsip kerja sel elektrolisis, mari kita belajar bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi dengan elektrolit atau elektroda yang berbeda-beda. Ingat kembali ya, di katoda selalu terjadi reaksi reduksi. Bila dihubungkan dengan reaktivitasnya, maka yang tereduksi merupakan ion yang lebih tidak reaktif, atau yang potensial reduksinya lebih positif. Sementara di anoda, selalu terjadi reaksi oksidasi, artinya yang lebih reaktif, atau yang potensial reduksinya lebih negatif. Untuk reaksi yang terjadi di katoda, kita hanya perlu melihat jenis kationnya saja. Bila kationnya adalah ion hidrogen atau H positif, maka ion hidrogen akan tereduksi membentuk gas hidrogen. Bila kationnya berasal dari larutan ion logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah air, membentuk ion hidroksida dan gas hidrogen. Ingat ya guys, ion-ion logam tersebut harus dalam fase atau wujud larutan. Namun, bila ion-ion logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn dalam fase cair atau lelehan, ditambah lagi ion-ion logam selain di atas, baik dalam wujud larutan maupun lelehan, kita bisa kelompokkan ke dalam logam lain. Maka, di katoda akan terjadi reduksi ion logam tersebut, dan padatan logamnya
akan terdeposit atau mengendap di katoda. Jadi, itu reaksi-reaksi yang berlangsung di katoda, guys. Apapun jenis elektroda di katoda, kita hanya perlu melihat kationnya saja. By the way, jangan kebalik ya antara katoda dengan kation. Kemudian, kita lihat reaksi yang ada di anoda. Pertama, kita lihat dulu jenis elektrodanya, guys. Apakah reaktif atau inert? Bila reaktif, maka elektrodanya sendiri yang akan teroksidasi, yang biasanya terbuat dari logam dan membentuk ion logam. Bila inert, yaitu platina, emas, dan karbon grafit, selanjutnya kita lihat anionnya. Bila anionnya merupakan ion halida, maka ion halida akan teroksidasi sesuai persamaan berikut. X di sini bisa F, Cl, Br, atau I. Produknya, untuk F2 dan Cl2 berwujud gas, Br2 dapat berwujud larutan atau lelehan, bergantung dari wujud elektrolitnya, dan I2 berwujud padat, karena kelarutannya sangat kecil dalam air. Berikutnya, bila anionnya adalah ion hidroksida, maka akan teroksidasi membentuk air dan gas oksigen. Dan bila anionnya merupakan asam oksi, atau anion yang mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah air, yang membentuk ion H positif serta gas oksigen. Jika kita perhatikan guys, gas yang dihasilkan di katoda selalu hidrogen, dan gas yang dihasilkan di anoda adalah oksigen. Jadi, dengan mengetahui gas yang dihasilkan, kita bisa mengetahui reaksinya berlangsung di katoda atau di anoda. Nah, agar teman-teman lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Tuliskan reaksi elektrolisis berikut. A. Larutan NaCl dengan katoda Fe dan anoda Cu. B. Larutan MgOH2 kali dengan elektroda C. C. Lelehan CuSO4 dengan elektroda Cu. Oke guys, kita bahas dari yang A dulu. Larutan NaCl dengan katoda Fe dan anoda Cu. Untuk reaksi di anoda, kita lihat elektrodanya dulu, yaitu Cu. Artinya, merupakan elektroda yang reaktif ya, karena yang inert kan hanya Pt, Au, dan C, atau karbon. Jadi, yang teroksidasi di anoda adalah elektrodanya sendiri, yaitu Cu. Reaksinya, Cu menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Untuk reaksi di katoda, langsung lihat kationnya aja ya guys. Katodanya sendiri nggak penting. Kationnya yaitu ion Na positif. Karena merupakan ion logam golongan 1A dan berfase larutan, maka yang tereduksi adalah air. Jadi reaksinya 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH negatif tambah gas H2. Kita eliminasi elektronnya karena sudah setara ya. Sehingga kita dapat reaksi selnya Cu tambah 2H2O menjadi Cu2 positif tambah 2OH negatif tambah gas H2. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang B. Yang B, larutan MgOH2 kali dengan elektroda karbon. Untuk reaksi di anoda, kita lihat di soal, hanya diberitahu satu elektroda saja. Nah, jika hanya satu guys, itu sudah pasti anoda ya, karena sekali lagi, apapun katodanya tidak berpengaruh ke reaksi elektrolisis. Karena elektroda karbon merupakan elektroda inert, maka kita langsung lihat anionnya, yaitu ion hidroksida. Sehingga di anoda terjadi oksidasi ion hidroksida, 4OH negatif menjadi 2H2O tambah gas O2 tambah 4 elektron. Di katoda, kita lihat kationnya, Mg2 positif, yang merupakan ion logam golongan 2A dan berfase larutan. Sehingga, yang tereduksi di katoda adalah air. Reaksinya, 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH negatif tambah gas H2. Kita setarakan elektronnya, di anoda kita kali 1 dan di katoda kita kali 2.
Sehingga di anoda tetap dan di katoda reaksinya 4H2O tambah 4 elektron menjadi 4 OH negatif tambah 2H2. Kita eliminasi ion OH negatif dan juga elektron. Kita dapat reaksi selnya 2H2O menjadi O2 tambah 2H2. Sampai di sini bisa dipahami ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang C. Yang C, lelehan CuSO4 dengan elektroda Cu. Ini juga sama guys, hanya satu elektroda saja yang diberitahu. Maka pasti anodanya. Dan karena Cu merupakan anoda reaktif, elektroda Cu yang akan teroksidasi di anoda. Sehingga reaksinya Cu menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Kemudian di katoda, kita langsung lihat kationnya, yaitu Cu2 positif. Maka, ion tersebut yang akan tereduksi di katoda. Reaksinya, Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu. Jumlah elektronnya sudah setara ya, jadi bisa kita eliminasi termasuk ion Cu2 positif. Cu solid tidak bisa kita eliminasi, karena bukan berada dalam larutan, melainkan pada elektroda. Sehingga, reaksi selnya yaitu Cu anoda menjadi Cu katoda. Jadi tembaganya larut dari anoda, lalu terbentuk atau terdeposit di katoda. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya, mengenai aplikasi sel elektrolisis. Yang pertama, yaitu pemurnian logam. Untuk bagan selnya sendiri, katoda merupakan elektroda dari logam murni, anoda merupakan logam yang ingin dimurnikan, dan larutan elektrolit yang digunakan mengandung garam dari logam yang ingin dimurnikan. Kita misalkan, anodanya adalah logam tembaga yang tidak murni. Jadi, tembaga ini mau kita murnikan. Lalu katodanya, kita pasang logam tembaga murni. Dan larutan elektrolitnya, kita misalkan dengan CuSO4. Sehingga nanti reaksi di anoda, yaitu Cu menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron, dan reaksi di katoda, Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi Cu. Kita eliminasi Cu2 positif dan elektron, dan reaksi selnya Cu anoda menjadi Cu katoda. Dari reaksi tersebut, bisa kita lihat bahwa anoda akan semakin kecil ukurannya akibat oksidasi Cu yang kemudian terdeposit di katoda menjadi logam murni. Selanjutnya, aplikasi kedua, penyepuhan atau elektroplating. Di katoda, elektrodanya kita buat objek yang ingin dilapis atau disepuh. Di anoda, elektrodanya merupakan logam yang kita gunakan untuk melapisi objek. Dan larutan elektrolitnya juga mengandung garam dari logam yang melapis. Misalnya, kita ingin melapisi sendok dengan perak. Maka, di anoda kita pasang logam perak sebagai elektroda, dan di katoda kita pasang sendok besi sebagai objek. Kemudian, larutan elektrolitnya yaitu AgNO3. Sehingga nanti reaksi di anoda yaitu Ag menjadi Ag positif tambah elektron. Lalu di katoda, Ag positif tambah elektron menjadi Ag. Setelah Ag positif dan elektron dieliminasi, kita dapat reaksi selnya yaitu Ag anoda menjadi Ag katoda. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Bagi teman-teman yang masih belum paham, atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, like video ini jika kamu suka, dan share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar kamu bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!